Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Raymond Aritonang dengan saya Davis Mozart. Kali ini kita akan membahas tentang baptisan Roh Kudus, di mana yang akan sebentar lagi kita akan peringati begitu. Tapi sebelumnya kita tanya dulu kabar dari Bang Davis, gimana kabarnya? Gimana Bang kabarnya Bang? Iya baik ya, Bro Bang, ya? Raymond. Sehat Bro. Oke, puji Tuhan. Keluarga sehat Bang? Sehat. Nah teman-teman, kita akan memperingati sebentar lagi pencurahan Roh Kudus. Nah, banyak pertanyaan di luar sana, apa sih baptisan Roh Kudus? Apakah sama ketika kita lahir baru udah dibaptis Roh Kudus, atau ada lagi nanti lebih jauh lagi tentang bahasa roh? Nah, tapi yang pertama untuk kita pelajari malam hari ini adalah apa sih dibaptis roh itu apa sih? Baptisan Roh Kudus itu apa? Nah, kita tanya dan kita akan mendengarkan kesaksian dari Bang Davis. Mari Bang, diceritakan Bang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Biarlah Tuhan memang pernah terjadi Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan, di mana Engkau mencurahkan roh-Mu Tuhan. Dan kami rindukan Tuhan di 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, kami boleh Tuhan merasakan kembali Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang ajaib Tuhan ada atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bukan cuma hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Engkau ada, roh-Mu Tuhan ada seterusnya atas kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau kuatkan yang lemah, Engkau hibur yang susah Tuhan. Bangkitkan setiap kami Tuhan yang berbeban berat Tuhan, pulihkan yang sakit Tuhan, sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, 5 jawatan, 9 karunia boleh kami terima Tuhan, bonus daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya langsung aja, saya tuh dapat rema ya dari firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Ya, 1 Samuel pasal 16. Oke, ayatnya yang ke-13. Tolong dibacain. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel memuju Rama. Iya, ini keren banget ceritanya, di mana waktu itu saya cerita dulu ya. Firman Tuhan ini bilang Daud itu ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai, dan Nabi Samuel mengurapi 7 anak Isai itu, ada Syahma, Abinadab. Dan di ayat 13 dikatakan Samuel itu mempunyai tanduk, lalu dalamnya isi minyak, lalu diurapi. Dan Alkitab catat dikatakan waktu minyak itu mengurapi kepala Daud, Alkitab katakan sejak itu dan seterusnya ya. Dan berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wow, ini keren banget. Jadi saya terinspirasi dan saya mendapat rema dari ayat ini bahwa Daud itu diurapi ketika dibinyaki, didoakan, diurapi, dan sejak hari itu roh Tuhan ada pada Daud. Oh gitu ya Bang ya. Jadi sebenarnya dari perjanjian lama udah ada roh Tuhan itu ada gitu ya. Yeah. Enggak hanya perjanjian baru gitu. Betul. Ya. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam perjanjian lama. Tapi memang di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus disalib dan dia terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan yaitu akan datang penolong, yaitu Roh Kudus. Oke, saya akan bahas di mana kesaksian saya, di mana waktu itu saya pertama kali saya mengalami namanya baptisan Roh Kudus, Raymond. Waktu itu saya lahir baru tahun 99, saya bertobat tahun 1999, tanggal 29 bulan 9 ya, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, habis itu sebulan kemudian saya dibaptis ya, saya di Ancol, di Selam. Nah, habis saya dibaptis, 1 bulan kemudian saya mendapat karunia Roh Kudus. Nah, jadi sebelum masuk saya dibaptis Roh Kudus, jadi Raymond, saya tuh ada satu kegairahan yang tentang namanya beribadah. Jadi Senin, Selasa, Rabu, jadi setiap ada ibadah, setiap ada persekutuan doa, komsel, saya tuh datang, saya cari sampai dimanapun ada gereja, di mana saking rindunya saya, saking hausnya saya cari ada ibadah, saya rindu. Nah, satu kali ada satu ibadah, kalau saudara tahu di Jakarta, dari Cawang, lalu ada Kuningan, lalu ada patung apa namanya itu Raymond? Pancoran. Nah, di patung Pancoran itu putar balik ada satu gedung ya. Nah, di gedung itu diadakan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Lalu saya datang ke sana dan saya juga senang, banyak anak muda dan saya rindu dipenuhi Roh Kudus waktu itu. Nah,
di 10 hari pencurahan Roh Kudus itu hamba Tuhannya mulai khotbah, lalu dia mulai menantang anak-anak muda. Dibilang siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus maju ke depan katanya. Lalu saya maju gitu. Waktu saya maju saya lari ke paling depan. Saya maju paling depan. Saya lihat sebelah kiri ke sebelah kanan saya lihat sebelah kiri saya. Wah, banyak anak-anak muda. Lalu mereka mau dikasih minyak urapan dulu. Saya dulu belum mengerti, Raymond. Saya nggak ngerti. Didoain semuanya, dan waktu saya lihat kiri kanan itu semua ada yang jatuh, manifestasi, ada yang pelepasan, wah macam-macam gitu. Tiba-tiba hamba Tuhan sudah di depan saya. Dia doain saya. Terus dia lewatin saya. Terus saya bilang dalam hati saya, kok saya nggak rasa apa-apa ya? Kok saya nggak ada rasa getar-getar atau seperti apa? Saya biasa saja gitu. Sampai akhirnya saya pulang, saya cuma bilang ini, Tuhan, kok saya nggak kenapa-napa ya? Justru sebelah kiri kanan saya udah pada jatuh, udah ada yang nangis, ada yang manifestasi yang bermacam-macam gitu. Nah, akhirnya sampai rumah saya berdoa. Lalu saya memang ada satu lagu yang saya suka. Itu Bang Raymond yang lagunya itu yang hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Nah, itu lagu itu paling saya suka gitu ketika saya lahir baru. Nah, akhirnya saya nyanyi aja di kamar pribadi saya nyanyi, saya mulai menyembah, saya bersyukur, saya menyembah Tuhan, saya bersyukur, saya menyembah Tuhan. Saya cuma menyembah Tuhan. Tiba-tiba satu hari di malam itu saya ada satu aliran dari dalam perut saya, itu ada satu yang mau keluar gitu. Yang pasti bukan muntah ya, tapi ada satu keluar yang mau mendorong saya dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ada satu yang mau keluar dan saya nggak bisa tahan lagi. Seperti ada satu bahasa yang keluar dan saya nggak bisa tahan lagi, dan itu keluar begitu saja gitu. Dan saya tahu itu ternyata saya mengalami Tuhan itu bukan di pertemuan, Bang Raymond, bukan di KKR itu, tapi saya ngalamin di rumah saya, di kamar pribadi saya. Ketika saya rindu, saya haus, dan Roh Kudus itu penuhi. Dan mulai dari saat itu berkata-kata dalam bahasa roh. Oke. Nah, mungkin Bang Raymond bisa satu ayat lagi ya. Bang Raymond boleh buka di dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus. Ya, coba dibuka dulu 14 ayat yang ketiga ya, Saudara. Apa? 3. Tapi siapa yang bernubuat? 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Oke, ayat 2-nya, Bang. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Amin. Jadi waktu itu saya penasaran gitu, kok saya bisa tiba-tiba ada satu dorongan, ada satu kata yang seperti seperti ada satu getaran, ada satu gelombang yang dalam diri saya yang keluar begitu saja. Dan saya coba cari tahu di ayatnya di mana. Ternyata Tuhan kasih saya di ayat. Ulangi lagi, Bang, sekali lagi, Bang. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Iya, jadi manusia nggak ngerti, malaikat nggak tahu, iblis nggak tahu, yang tahu cuma roh kita dengan roh Tuhan. Maksudnya itu, Bang Raymond. Nah, di situ saya ngalamin Tuhan. Dan kalau kita lihat dari Perjanjian Baru, satu ayat lagi, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, ini yang saya bisa bagikan di momen kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya, satu lagi ada lagi, kan saya suka main musik ya. Main musik itu kita mengerti dengan namanya pentatonik ya. Pentatonik berarti 5 nada yang bisa berbicara tentang nuansa budaya gitu ya, budaya Indonesia, bahkan Jepang, bahkan yang lain-lain. Nah, ternyata di Alkitab dikatakan Pentakosta. Nah, Pentakosta itu bicara angka 50. Nah, jadi ini bicara 50 apa? Ini bicara tahun Yobel. Kalau ditarik mundur sebelumnya, Yesus kan mati di hari pertama, dari kedua, hari ketiga dia bangkit. Nah, waktu Yesus bangkit, terus dia menampakkan diri sama murid-muridnya 40 hari. Di mana ayatnya? Boleh buka lagi, Bang. Kisah 1 ayat 3 ya. Kisah 1 ayat 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, ini buat teman-teman sahabat-sahabat di rumah,
Yesus menampakkan diri selama waktu 40 hari ya, di Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Jadi Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya, sama 70 murid ya, dikatakan sampai berapa? 40 hari. Nah dari 40 hari lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga dan murid-murid menunggu di loteng Yerusalem selama 10 hari. Ayat 40 tambah 10. Jadi genaplah di hari ke-50 di mana pencurahan Roh Kudus, di mana Kisah Rasul 1 ayat yang ke tadi 8 dikatakan jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya ini yang saya bisa bagiin pengertian di mana ini bicara tentang Yobel ya, Yobel besar atau pencurahan di mana Roh Kudus bekerja. Amin. Itu yang saya bisa bagiin, Bang Raymond. Mungkin dari Bang Raymond ada pengalaman juga. Mungkin cukup dari Bang Davis. Terima kasih Bang buat sharing hari ini. Siap. Mudah-mudahan jadi berkat buat kita semua, baik teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.